Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Irianto, Widya Iswara BPSDM. Pada saat ini saya akan menyampaikan 3 buah kontribusi saya sebagai Widya Iswara dan juga sebagai Wakil Ketua Badan Penerbit dan Percetakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Terdapat 3 buku yang sudah saya hasilkan dalam 3 tahun terakhir. Yang pertama adalah buku tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Buku ini menceritakan tentang pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan saya mengajak para pembaca untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik, serta bagaimana kita bisa melihat strategi dan model pelayanan yang diterapkan dalam meningkatkan inklusi bagi mereka. Bab per bab, saya mengajak para pembaca untuk menjelajahi berbagai aspek yang penting seperti aksesibilitas fisik, pelatihan untuk para staf layanan publik, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tak hanya itu, buku ini juga membahas berbagai praktik baik dan terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta bagaimana teman-teman sebagai penyandang disabilitas ini bisa melihat hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI khususnya terhadap layanan yang bisa diberikan kepada mereka. Nah, buku ini juga berharap dapat dibaca oleh para pembuat kebijakan, praktisi maupun aktivis masyarakat yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Di buku ini juga saya bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan layanan-layanan yang sudah dilakukan, baik itu di JPO, baik itu di layanan transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu, buku saya bercerita tentang menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik. Nah, saya ingin menghadirkan bagaimana proses perencanaan yang efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, dari pengantar hingga penutup, saya ingin mengajak juga melihat langkah-langkah praktis dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang berdaya guna serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Nah, konsep dasar perencanaan ini juga bisa kita lihat dalam konteks misalnya bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah, penetapan tujuan, pengumpulan data, bahkan sampai dengan analisis kebutuhan serta pengukuran dan evaluasi hasil. Nah, selain itu juga bagaimana saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membantu dalam merencanakan serta mengoptimalkan proses perencanaan kegiatan pelayanan publik melalui diskusi yang mendalam, serta saya berikan sebuah studi kasus agar dapat menambah wawasan tentang berbagai aspek dalam mempertimbangkan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang benar-benar sesuai dengan harapan serta tujuan dari tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat pelayanan publik. Nah, saya juga ingin mengajak bahwa bagaimana cara menyusun perencanaan kegiatan ini secara efektif, efisien, dan berkualitas, baik dalam tingkatan level staff, pengawas, administrator, maupun bagai jabatan-jabatan fungsional lainnya. Nah, ada lagi yang ketiga buku saya, yaitu BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, Meretas Jalan Menuju Kinerja Unggul. Nah, buku ini mengajak para pembaca untuk mengetahui betapa pentingnya konsep dalam manajemen kinerja, keuangan, dan strategi dalam membuat sebuah perencanaan kinerja yang benar-benar membedakan antara satu hal dengan hal yang lain. Bagaimana juga saya ingin mengajak para praktisi dalam merancang transformasi organisasi yang berkelanjutan. Nah, studi kasus yang relevan sehingga bagaimana para pembaca bisa memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola BLUD di era modern ini. Karena salah satu BLUD ini adalah untuk juga menjadikan sumber-sumber pendapatan lain di lain seperti misalnya di APBD dan sebagainya. Nah, saya juga mengajak bagaimana kita bisa menyusun rencana strategis hingga implementasi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan, sehingga saya ingin menawarkan bagaimana memperbaiki kinerja BLUD yang sekarang ini di Pemprov DKI berjumlah 104 BLUD.
baik itu dalam dinas kesehatan, dinas pendidikan, maupun dinas-dinas lain yang ada di Pemprov DKI. Nah, harapan saya buku ini menjadi sumber informasi bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan BLUD di tempat kerjanya. Dan harapan kami sebelum menutup dalam konteks ini, ada quote dari Bambang Trimansah bahwa penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Bakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan. Ada satu lagi Bapak Ibu yang menurut quote dari Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke, Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin berpesan, silakan hubungi kontak saya 0817 650 7169 atau di BPSDM yang beramat di Jalan Abdul Muiz nomor 66 Jakarta Pusat. Terima kasih. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.